Yo, jadi kali ini gua mau ngebahas tentang kelanjutan dari video gua yang tadi ya, yang masih berkaitan dengan doxing. Jadi virtual YouTuber Ika Gayo itu menjadi korban doxing ya. Dan karena ini gua mau ngebahas, tadi ada sebuah postingan yang dibagi di Twitter ngebahas tentang langkah advokasi bagi individu yang mengalami doxing, sebuah UTAS. Tweet dibuat berdasarkan hasil riset oleh SafeNet Voice. Jadi ini semacam perlindungan privasi lah buat ya anggap aja seperti itu. Gua juga masih belum tahu secara detail ya ini perusahaan apa, tapi seenggaknya mereka mau bantu kita kalau misalnya kita jadi korban doxing. Jadi ini berguna buat yang aktif jadi virtual YouTuber ya, mungkin nanti suatu saat mungkin berguna, atau mungkin bisa jadi bantuan lah buat misalnya kalian kenal ada yang kena doxing ya kan, terus kalian laporkan aja kepada mereka. Coba lakukan langkah ini misalnya seperti itu ya kan, dan mungkin itu nanti bermanfaat suatu saat nanti. Jadi langsung aja kita bahas di sini ya. Langkah advokasi bagi individu yang mengalami doxing, sebuah UTAS. Ini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yang dilakukan ini jika kita yang menjadi korban ya. Ini buat langkah yang dilakukan sama korbannya. Jika pelaku doxing mengungkap alamat rumah dan berpotensi membahayakan, pertimbangkan untuk mengungsi hingga kondisi dinyatakan aman. Jadi buat kita yang korban doxing, alamat kita kena bongkar, ini bisa dilakukan ya. Kita harus mengungsi dulu dari alamat tersebut biar kita nggak diserbu sama orang-orang yang kepo tadi lah. Terus langkah yang kedua, laporkan postingan yang mengandung doxing ke platform dan blokir akun pelaku doxing. Fitur aduan atau report tersedia di masing-masing platform. Jadi memang ya sih, di Facebook, di YouTube, mau dimanapun, di Twitter itu pasti ada fitur reportnya lah istilahnya. Jadi kalau ada yang ngedoxing langsung report aja dan diblokir. Terus langkah yang ketiga, jika pelaku doxing mengungkapkan nomor telepon dan menerima banyak gangguan, jadi kita nerima banyak telepon gangguan, maka matikan telepon Anda sementara waktu. Pertimbangkan untuk mengganti nomor telepon di kemudian hari. Jadi memang kalau nomor telepon kita kesebar, kita harus matiin nomornya ya. Kalau bisa diganti aja. Waduh, ada suara ayam. Lalu yang keempat, jika pelaku doxing telah mengekspos bank, kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya, segera hubungi semua lembaga keuangan yang terlibat dan laporkan pelanggarannya. Ya ini kalau berkaitan dengan perbankan ya, atau keuangan, kita harus melapor ke bank. Terus yang kelima, menutup sementara akun media sosial menjadi pilihan terbaik jika serangan pelaku doxing meningkat. Ya ini memang benar sih, kita harus nutup akun kalau kita ke doxing biar nggak makin tersebar kabar buruk mengenai kita ya kan. Nah lalu ada lanjutan lagi nih. Tadi itu tindakan buat yang menjadi korban. Kalau ini apabila ingin membawa kasus doxing, oh ini kalau kita mau ngebawanya ke ranah hukum ya. Apabila ingin membawa kasus doxing ke ranah hukum, ada baiknya mempertimbangkan hal berikut. Ini pertimbangan buat kalau kita pengen ngebawa ke ranah hukum. Ada beberapa langkah nih. Satu, simpan semua email, pesan, dan komunikasi lainnya. Sangat penting bahwa sebagai bukti ya, sangat penting bahwa bukti tersebut tidak diubah dengan cara apapun dan disimpan dalam format digital, bukan hanya cetakan. Jadi kalau kita kena doxing, kita screenshot aja itu tadi apanya yang ngedoxing kita, atau pesannya atau emailnya, pokoknya kita simpan lah buktinya supaya jadi bukti nanti pas kita ngelapor ke polisi atau ke ranah hukum. Terus ada yang kedua lagi nih, simpan semua catatan ancaman terhadap keselamatan atau nyawa korban. Nah ini perlu diketahui juga ya. Kalian mungkin menganggap doxing itu adalah hal yang sepele ya, tapi di luar selain Indonesia, itu di Jepang pernah, para korban yang kena doxing ini itu sampai diancam nyawanya ya, diancam hidupnya nyawanya. Dan itu yang gawat. Kalau di Indonesia mungkin kalian nganggapnya biasa-biasa aja ya kan, paling ketahuan mukanya doang, itu istilahnya kalian nganggap remeh jadinya. Padahal kalau di luar negeri itu kasus yang serius, sampai bisa mengancam nyawa atau keselamatan. Jadi memang doxing ini mau gimana pun bentuknya harus dihindari ya. Jangan, istilahnya harus kita musuhin lah pelaku doxing ini, karena bisa membahayakan juga. Lalu langkah yang ketiga, simpan catatan rinci saat melapor ke petugas penegak hukum. Penting untuk menyimpan catatan dari semua laporan yang dibuat ke lembaga atau penyedia manapun
dan untuk mendapatkan salinan laporan resmi yang tersedia. Ya, yang ketiga ini kayaknya kita harus nyimpan bukti laporan. Terus ada lagi informasi kontak dari SafeNet Voice nih kalau kalian mau minta bantuan kepada mereka. Jika kita mengalami kasus doxing bisa ngelapor ke nomor ini. Ada nomor kontak aduannya. Kalian bisa lihat di layar ya kan? Kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami jadi korban atau orang yang kita kenal jadi korban atau VTuber yang kita kenal jadi korban, mereka suruh ngadu ke ini aja, ke nomor ini. Dan atau email aduan ini, aduan@safenet.or.id. Jadi kira-kira seperti itu dia tadi langkah yang bisa dilakukan kalau misalnya kita atau orang yang kita kenal mengalami doxing ya. Aduh. Jadi doxing itu ketika identitas kita dibongkar dengan sengaja di sosial media atau di internet dan disebarkan dengan niatan buruk ya. Jadi bukan cuma sekedar foto doang, termasuk alamat, umur, dan macam-macamnya informasi kita lah, pokoknya perbankan, akun bank, nomor HP, itu udah bisa termasuk kategori doxing. Jadi oke lah, sekian dulu informasi yang bisa gua bagikan, semoga bermanfaat kali ini ya. Kalau ada yang pengen ditanyakan silakan berkomentar aja, dan kalau kalian mau baca lagi nanti link Twitter ini di deskripsi video gue letakin ya. Oke lah, sekian dulu yang bisa gue bahas kali ini. Kalau ada komentar silakan tulis di komentar ya kalau ada yang pengen ditanyakan. Oke lah, sekian dulu.